Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita mau tetap berfokus, berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Nah, saudara, kita sudah belajar beberapa minggu sebelumnya bagaimana kita berfungsi sesuai dengan karunia untuk membangun jemaat. Dan kemudian kita juga belajar bagaimana berfungsi sesuai dengan karunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di masyarakat. Nah, saudara, karena itu kita mau terus membahas tentang dua hal ini supaya kita konsisten mempraktekkannya, saudara. Apakah saudara sudah siap? Mari kita akan mendahuluinya dengan berdoa Bapa kami, doa kerajaan yang memampukan kita hidup maksimal di dalam kerajaan Allah. Ku mau selalu mengingat karya penebusanmu, anugerahmu yang besar atas hidupku. Tanganmu yang terpaku, lambungmu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosaku. Ku mau selalu mengingat karya penebusanmu, anugerahmu yang besar atas hidupku. Tanganmu yang terpaku, lambungmu yang tertikam, dihina dan disiksa karena dosaku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tersalib untuk selamatkan hidupku. Darah-Mu sucikanku. Sungguh mulia kasih-Mu. Karena begitu besarnya cinta-Mu, melebihi luasnya samudra. Kau rela mati untuk semua dosa manusia. Takkan pernah ku lupa segala pengorbanan-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tersalib untuk selamatkan hidupku. Darah-Mu sucikanku. Sungguh mulia kasih-Mu. Darah-Mu sucikanku. Sungguh mulia kasih-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau tersalib untuk selamatkan hidupku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah saudara, kita mau hari ini sama-sama mengulang kembali ya bagaimana kita mempraktekkan gaya hidup yang berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Nah saudara, bagaimana caranya saudara kita memiliki gaya hidup yang berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita? Nah saudara, kita akan lihat di dalam PowerPoint ini, yaitu saudara kalau kita mempraktekkan gaya hidup up, in, dan out. Nah, up, in, out ini saudara harus kita hidupi setiap hari secara simultan. Ya, jadi simple saudara. Ya, nah bagaimana caranya saudara? Ya, ingat dimulai dengan up dulu. Ya, jadi tiap hari saudara kita mesti mempraktekkan ibadah sejati. Ya, yaitu apa saudara? Gaya hidup coram Deo. Masih ingat saudara, coram Deo adalah saudara hidup di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Saudara, hidup yang kita hidupi haruslah hidup bercoram Deo. Nah, kalau kita hidup bercoram Deo, saudara, kita sedang mempraktekkan ibadah sejati. Nah, saudara, apapun yang kita lakukan, saudara, ya, mulai dari pagi-pagi kita bangun, saudara. Kemudian ketika kita ya diutus Tuhan ke dunia kerja, ya, di situ kita mempraktekkan coram Deo, ya, di mana kita bekerja di hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, dan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini kita mesti jadikan gaya hidup, saudara. Gaya hidup yang bercoram Deo. Nah, bagaimana caranya, saudara? Nah, ada satu ayat yang saya mau ulangi karena ayat ini penting sekali, saudara. Ya, dikatakan dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 17, saudara masih ingat? Dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, baik kita saudara ya beribadah di dalam jemaat, di komsel, ya di kompak, di doa pagi, ya dalam doa pribadi, maupun saudaraku ya di mana-mana ya kita berfungsi di masyarakat, kita harus mempraktekkan coram Deo sebagai gaya hidup, ya, yaitu kita melakukan apapun saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, tentu artinya melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus bukan sekedar mengucapkan dalam nama Yesus. Ya, saya makan dalam nama Yesus, saya menyetir dalam nama Yesus, saya kerja dalam nama Yesus, saya jaga toko. Tidak salah mengucapkan itu, tapi bukan sekedar mengucapkannya, tapi menghidupi maknanya, saudara. Ya, jadi apa itu melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus di sini ada dua kata, saudara. Tuhan itu adalah saudaraku kurios, dia adalah penguasa tunggal hidup kita. Ya, jadi kita saudaraku melakukan apapun untuk Dia. Ya, karena Dia penguasa tunggal, raja kita. Ya. Yang kedua, Yesus, ya itu di dalam bahasa aslinya, saudara. Yesua itu punya arti Yehova
yang menyelamatkan atau Yahweh yang menyelamatkan. Nah, Yahweh ini kita kenal dengan pakai 4 huruf tetragrammaton, saudara, YHWH. Nah, YHWH itu, saudara, itu adalah saudara mengacu kepada namanya Allah kita, saudara. Ya, nama Allah kita adalah apa, saudara? Waktu dia memperkenalkan nama ini kepada Musa, dia berkata, "Aku ada sebagaimana aku ada." Ya, atau aku ada aja. I am bahasa Inggrisnya, atau aku hadir. Ya, Tuhan itu bukan dihadirkan melalui sesuatu. Enggak, dia hadir. Dia ada. Dia tidak pernah tidak hadir, saudaraku. Dia hadir karena Allah kita kekal, saudara. Nah, dia hadir. Ya, bukan hanya hadir di antara kita, di sekitar kita, tapi juga di dalam kita. Bayangkan, karena dia berdiam di dalam kita. Jadi saudara, melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus itu artinya kita melakukan segala sesuatu di hadiratnya. Itu maksudnya. Kemudian saudaraku, di bawah otoritasnya dan untuk kemuliaannya, saudara. Nah, jadi kita selalu kalau bekerja atau melakukan apapun harus melakukannya di hadirat Tuhan. Itulah coram Deo, saudara. Jadi kita bekerja dengan bercoram Deo. Ya, kita jaga toko dengan bercoram Deo. Ya, kita lakukan apapun dengan bercoram Deo. Nah, caranya gimana, saudara? Nah, Paulus memberikan kunci yang luar biasa di sini. Ya, dia bilang sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Ya, ada kata sambil. Ya, jadi kita bekerja sambil saudara? Mengucap syukur. Ya, jadi kalau kita doa pagi harus sambil mengucap syukur, saudara. Kalau kita, saudara, sedang lakukan apa saja, lagi menyetir, harus sambil mengucap syukur oleh dia. Wow, ini unik sekali, oleh dia. Harus dari kekuatan Yesus yang ada dalam diri kita. Pengucapan syukurnya itu dahsyat, saudara. Nah, kata syukur di sini atau bersyukur, saudara, itu berkaitan dengan kata, saudara, eukaristeo, eukaristeo. Dari 2 kata dasar, eu dan karis. Eu artinya baik, Contohnya, saudara, evangelion, berita baik atau kabar baik. Eu itu baik. Karis dari perkataan saudara, ini artinya adalah saudara, kasih karunia atau anugerah. Jadi ditambah theo, saudara. Jadi artinya eukaristeo itu artinya, saudara, kita menyadari dan bersyukur atas anugerah yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita menyadari anugerah itu baik, saudara. Dan anugerah itu Tuhan berikan kepada kita. Karena tanpa anugerah kita tidak bisa menghidupi kekristenan kita. Ada lagu bilang semua karena anugerah, saudara. Semua. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup kudus karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup benar karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup, saudara, penuh kasih karena anugerah Tuhan. Kita bisa menjalankan kekristenan kita karena anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja di masyarakat karena anugerah Tuhan. Kalau saudara baca terus Kolose pasal yang ketiga 17 itu disambung ke ayat 18 sampai ayat 25. Di situ, saudara, dilanjutkan
kita harus melakukan segala sesuatu baik dengan perkataan atau perbuatan, ya, di mana saudara waktu kita jadi seorang istri, jadi seorang ayah, jadi seorang anak, ya, jadi seorang bos, jadi seorang karyawan, ya, atau tuan dan hamba, ya, dan di mana-mana sampai di masyarakat. Ya, kalau saudara baca konteksnya. Jadi saudara, kita harus melakukan apapun saudara, ya, dengan cara coram Deo, dan kuncinya adalah bersyukur. Kuncinya adalah menyadari dan mensyukuri karunia yang Tuhan berikan itu yang saudaraku baik. Jadi kita harus selalu saudara menyadari, iya ya, kasih karunia Tuhan itu baik banget. Ya, itu baik buat saya. Dan Tuhan selalu memberi kita kasih karunia, saudara. Apapun yang kita lakukan, Dia berikan kita kasih karunia. Ya, untuk kita jadi seorang ayah, kita diberi kasih karunia supaya kita bisa jadi ayah yang baik. Nah, syukuri. Jadi waktu saudara berfungsi sebagai ayah, saudara apa saudara? Menyadari, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau beri aku kasih karunia jadi ayah yang baik. Maka waktu saudara bersyukur begitu, kasih karunia itu bekerja. Sehingga saudara bisa apa saudara? Bisa berfungsi sebagai ayah yang baik. Nah, seringkali kita waktu menjalankan fungsi kita sebagai ayah, kita enggak bersyukur. Kita bersungut-sungut. Nah, ini dia. Orang yang bersungut-sungut kebalikannya saudaraku, orang yang bersyukur. Itu kebalikan. Orang bersyukur dia sadar akan kasih karunia Tuhan itu baik. Ya, dia sadar kita menyembah Allah yang baik, yang tidak pernah ninggalin kita, Allah yang sangat baik terhadap kita. Ya, tapi orang yang bersungut berarti saudara, dia nggak sadar akan kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Dia sadar akan problemnya. Dia sadar akan saudaraku masalah-masalahnya. Dia sadar akan setan. Bahkan kadang-kadang dia sadar akan kehebatan setan. Ya, itulah orang yang bersungut-sungut, saudara. Mari, ya, jangan kita bersungut-sungut, saudara. Sadarlah akan kehadiran Tuhan, akan kebaikan kasih karunia-Nya. Nah, itu gaya hidup pertama yang kita mesti praktekkan tiap hari. Baru yang kedua, saudara, ya, in-nya. Nah, in-nya apa? Kita saling membangun sesuai dengan karunia-karunia kita. Ya, nah ini saudara bisa lihat banyak ayat-ayatnya, ya. Jadi kita saudara tiap hari mesti gunakan karunia kita untuk membangun jemaat, untuk membangun tubuh Kristus atau rumah Tuhan. Dimulai dari mana? Komsel-komsel. Ya saudara, nah di tiap kita saudara yang ada di komsel, mari tiap hari saudara doain. Ya, doain komsel saudara ya 5-10 menit. Minta Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk saya membangun anggota komsel lainnya sesuai dengan karunia saya. Kalau saudara punya karunia mengajar, nah, saudara mesti berfungsi, ya. Saudara mesti berfungsi sesuai karunia itu di komsel saudara. Kalau saudara punya karunia belas kasihan, nah saudara ini seorang konselor yang baik, seorang penggembala yang baik, saudara. Gembalakanlah domba-domba yang ada itu. Ada yang terluka kita rawat, ada yang saudara udah mau mundur kita kuatin, ya. Saudara kita kunjungin yang udah nggak datang lagi, saudara teleponin, kuatin dia, ya saudara. Nah itu karunia belas kasihan. Ada orang karunianya encourager, saudara. Ya, seorang yang punya karunia apa, saudara? Menasehati. Ya, dia suka, ya saudara, menguatkan murid-murid yang ada di komsel supaya mereka makin bertumbuh. Ya, dia suka
saudara, men-encourage orang supaya saudaraku semakin bertumbuh dan berfungsi. Bukan hanya itu saudara, encourager itu dipakai Tuhan untuk connect dengan orang-orang yang belum diselamatkan dan saudaraku membawa orang kepada Kristus. Jadi dia cocok sekali melakukan pekerjaan penginjilan di dalam Komsel. Nah, lakukan ini saudara, ya tiap hari saudara, tiap hari. Nah, kemudian saudara, setelah apalagi saudara? Nah, gaya hidup supaya berfungsi sesuai dengan karunia kita harus praktek out sekarang saudara. Nah, outnya apa? Menghadirkan kerajaan Allah dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Nah, ini ketika saudara berfungsi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara ada di keluarga, ada di sekolah, ada di dunia kerja, saudara. Nah, praktekkan, gunakan karunia-karunia saudara, ya. Nah, sambil kita bekerja, saudara, ingat ya, sambil berkoram deo. Di dalam jemaat juga begitu, sambil berkoram deo, ya. Nah, yaitu kuncinya kita banyak bersyukur. Nah, saudara praktekkan ini tiap hari ketika kita ada di mana, saudara? Ada di dunia kerja atau ketika kita sekolah. Dulu, saudara, ketika saya sekolah, saya mulai praktekkan. Saya punya karunia mengajar. Nah, Tuhan gerakkan saya, saudara, supaya saya gunakan karunia ini di bidang pendidikan ketika saya ada di sekolah. Nah, saya mulai perhatikan, ada murid-murid yang saudara ternyata mereka kurang dalam belajar itu, saudara. Mereka nggak nangkep. Saya kebetulan, saudaraku, cepat nangkepnya waktu belajar itu, ya. Nah, apa yang saya dapat, saudara? Saya mulai sharing dengan mereka. Saya mulai bagikan, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, waktu saya bagikan mereka jadi mengerti. Akhirnya mereka ujian lulus, saudara. Ya, bahkan pernah sekali, saudara, mereka lulus, saya nggak lulus, saya harus ulang lagi. Ya, nggak apa-apa, saudara. Ya, saya terus praktekkan karunia saya itu, saudara. Saya bagi bagaimana cara belajar dan apa yang saya dapat supaya mereka, saudara, bisa diberkati. Nah, akhirnya saudara, mereka tersentuh. Loh, kok orang Kristen mau ya bagi-bagi, dia nggak merasa disaingi, ya dia merasa seneng kalau orang lain bisa lulus, ya saudara. Nah, mereka akhirnya, saudara, terbuka untuk Injil. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Nah, tapi bagaimana saya melakukannya, saudara? Nah, kami itu punya kompak ya di kampus kami, saudara. Ya, saya dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, kami tiap pagi, saudara, ya kalau ada waktu aja kita doa sama-sama. Nah, kita doain mahasiswa-mahasiswa di sekeliling kita. Ya, kita tahu tuh ada yang paling nakal, ada yang paling pinter, ada yang paling goblok, ya, ada yang paling apa. Kita doain semua, saudara. Ya, nah sambil kita melakukan fungsi kita, saya bisa mengajar, ada yang saudaraku bisa konseling. Mereka konselingin loh mahasiswa-mahasiswa yang punya masalah dalam hidupnya. Nah, lewat konseling itu, saudara, mereka jadi terbuka. Akhirnya mereka, saudaraku, kenal Tuhan Yesus. Walaupun mereka belum kenal Tuhan Yesus, tapi paling tidak mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan. Wow, mereka sudah lihat kasihnya Tuhan lewat anak-anaknya, saudara. Nah, jadi ini yang kita lakukan, up, in, out. Ya, tiap hari, saudara, praktekin up, in, out. Nah, di tengah di situ ada ya kepenuhan Roh Kudus, itu kuncinya, saudara. Kita mesti melakukannya dengan penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita nggak ada kepenuhan Roh Kudus, saudara, maka up in out ini mustahil kita lakukan.
Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita, memampukan kita mempraktekkan up, in, dan out itu. Saudara, mari kita praktekkan terus. Semangat ya. Kita mau berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.